Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami, pemirsa. Dan kini kita masuk ke segmen Kitab dan sudah kembali bergabung rekan Prisa Sambodato. Ya, terima kasih Wiki. Nah, kita tahu bahwa kosmetik lokal saat ini sudah banyak sekali menjamur dengan kualitas yang juga oke, nggak kalah dengan yang dari luar. Nah, kita akan membahas kali ini cuan ala startup kosmetik lokal Indonesia. Nah, sudah tersambung melalui video conference bersama dengan Michelle Chai, CEO dari Glossy Beauty. Apa kabar Michelle? Halo, baik. Baik, Dia thank sudah you. join ya. Ya, kesempatan kali ini cukup spesial gitu ya, bisa kemudian berbincang langsung dengan Michelle, salah satu CEO dari brand kosmetik lokal gitu. Apa sih yang Anda baca dari market produk kosmetik di Indonesia sejauh ini, Michelle? Halo. Iya, bisa dengar suara kita dengan jelas? Dengar dengan jelas. Oke, silakan. Oke. Tadi pertanyaannya apa yang dilihat dari pasar kosmetik di Indonesia? Yang pertama saya melihat bahwa pasar produk kosmetik di Indonesia sangat beragam dan berkembang sangat pesat juga, dan mencakup baik dari perawatan kulit maupun makeup. Dan konsumen sendiri semakin cerdas dan kritis dalam memilih produk yang tidak hanya mempercantik, tetapi juga merawat kulit mereka. Dan juga ada permintaan yang tinggi untuk produk yang aman, berkualitas tinggi, halal, dan juga pastinya ramah lingkungan. Dan selain itu, tren juga penggunaan make up yang natural atau yang minimalis itu semakin populer dan menunjukkan perubahan preferensi konsumen menuju tampilan yang lebih segar dan juga lebih sehat. Oke, kita tahu kan banyak sekali merek-merek produk lokal saat ini bermunculan begitu ya. Boleh diceritakan sedikit pengalaman mungkin yang mewarnai dinamikanya ini apa aja, Michelle? Oke, mungkin pengalaman dinamika pasar kosmetik di Indonesia yang saya alami sendiri itu dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Dan pertama, ada peningkatan kesadaran akan pentingnya perawatan kulit yang baik dan yang menyebabkan peningkatan permintaan untuk produk skincare yang efektif dan yang alami. Yang kedua, itu pengaruh dengan adanya media sosial dan beauty influencers yang sangat kuat dalam membentuk tren dan preferensi konsumen, baik dalam skincare maupun juga makeup. Dan yang ketiga mungkin adalah inovasi dalam teknologi kosmetik yang memungkinkan munculnya produk-produk yang baru, yang lebih canggih dan multifungsi, dan yang menarik minat konsumen. Oke, ngomongin soal inovasi, apa sih yang membuat produk Anda ini berbeda dengan produk-produk pesaing yang sudah ada sebelumnya dan sudah punya market yang begitu besar gitu? Baik, produk kami baik dalam mini skincare maupun makeup memiliki beberapa keunggulan yang membedakan dari produk pesaing. Kami menggunakan bahan-bahan yang alami berkualitas tinggi. Dalam skincare sendiri, produk kami seperti Pink Hydrating Web Moisturizer yang baru banget kita launch di bulan Maret kemarin, itu dirancang untuk memberikan hidrasi optimal selama 24 jam dan yang aman untuk kulit berjerawat. Dan untuk makeup sendiri, kami fokus pada membuat formula yang memberikan stain natural di bibir di produk lip tint kami yang bisa tahan hingga 8 jam. Oke, berarti produk-produknya ini aman dan berkualitas tinggi, itu yang membuat salah satu keunggulan ya dari produk ini. Tapi berbicara mengenai bisnis ini, benar nggak sih bisa balik modal dalam waktu yang cukup cepat? Karena kalau kita lihat ya beberapa produk-produk skincare lokal itu kayaknya prospektif sekali gitu. Nah, Anda yang mengalaminya langsung itu pengalamannya seperti apa? Karena mungkin banyak juga yang tertarik gitu, tapi benar nggak sih seperti itu? Mungkin kalau dari sisi saya sendiri, saya sudah berjalan di Glossy selama 4 tahun dan bisa dilihat juga namanya juga bisnis ya, dan setiap industri itu beda-beda. Jadi pastinya ada ups and downs ya. Jadi mungkin tergantung balik lagi sih dari bisnisnya sendiri dan dari industrinya, apakah bisnisnya dari sisinya udah siap dan apakah industrinya memang lagi stabil dan bagus. Tapi balik lagi, setiap bisnis pasti ada atas dan bawahnya dan setiap industri berbeda. Nah, kalau Glossy Beauty sendiri ini lebih di awal 4 tahun awal ini lebih banyak ups atau down-nya? Wah, sepertinya campur sih dua-duanya pastinya. Oke, itu yang kemudian juga membuat Glossy Beauty sendiri harus terus inovatif gitu ya untuk menghasilkan produk yang bisa digemari oleh masyarakat. Oke, kisaran harganya untuk produk-produk yang dijual itu berapa dan sejauh ini yang diproduksi itu apa aja produknya? Oke, kisaran harga produk kami dirancang agar harganya cukup terjangkau dari berbagai lapisan masyarakat.
tanpa mengorbankan kualitas juga. Dan produk skincare kami, kita baru ada pertama produk skincare, itu harga di bawah 100.000. Dan produk kedua kami kita ada lip tint di lini make up dan di harga juga masih di bawah 100.000. Oke, sama ya, merek produknya juga Glossy Beauty. Benar. Oke, untuk yang skincare-nya ya. Baik, dan kita akan jeda sejenak, Michelle dan juga pemirsa, tetap bersama kami akan segera kembali. Terima kasih Anda kembali bersama kami pemirsa, masih dengan Michelle Chai, CEO dari Glossy Beauty. Kita ngomongin soal cuan di startup kecantikan, produk kecantikan lokal gitu ya. Nah, Michelle, yang menjadi perhatian karena saya ini wanita, ini saya biasanya senang tuh membeli produk yang gampang ditemui di mana-mana, misalnya di drugstore ataukah di online. Tapi kadang kalau online kan pengennya nyobain dulu gitu ya. Nah, itu ada kendala tersendiri nggak yang boleh di-share, seperti apa sih persyaratan untuk hal seperti itu dan persaingannya agar konsumen tuh gampang mendapatkan produknya? Tentu, untuk sekarang saat ini di Glossy memang karena kita baru 2 produk dan kita baru banget aja rebrand tahun lalu, jadi sekarang kita belum sangat push terhadap masuk ke offline store karena kita merasa produk kami itu masih terlalu dikit gitu. Tapi kita sudah masuk ke beberapa mini-mini consignment, maupun online atau offline untuk orang-orang coba produk kita secara offline. Dan untuk persyaratannya sendiri tentunya pasti untuk masuk ke offline store lebih kompleks ya karena pastinya banyak tahap yang harus dilewatin. Tapi prosesnya memang kita rencana mau dimulai tahun depan. Oke, sejauh ini sambutan dari masyarakat gimana dan Anda ngelihat keberlanjutan bisnis Anda ke depan kayak gimana sih, Mbak Michelle? Oke, baik. Jadi sambutan masyarakat terhadap produk kami sangat positif dan menggembirakan juga. Konsumen menghargai kualitas dan efektivitas produk kami, baik itu mau dari lini skincare dan make up. Dan banyak juga yang merasa puas dari hasil apa yang dibuat, apa yang kami buat dan yang didapatkan juga, yang dapat diapresiasi komitmen terhadap bahan alami dan etika produksi yang kita buat. Dan ulasan positif dari rekomendasi dari mulut ke mulut telah membantu kami membangun bisnis pelanggan yang loyal dan tentunya menerima masukan konstruktif juga untuk meningkatkan produk kami. Dan untuk keberlanjutan bisnis kami sendiri, saat ini saya melihat masa depan bisnis kami dengan optimisme yang besar. Kami juga berencana untuk terus berinovasi dalam pengembangan produk, menjaga kualitas tinggi, dan memenuhi kebutuhan konsumen yang terus berkembang. Baik. Dan selain itu, kami juga berfokus untuk keberlanjutan langsung dan menggunakan kemasan yang ramah lingkungan dan praktik produksi yang bertanggung jawab. Baik, Michelle, jika dibandingkan tahun lalu, akhir tahun lalu mungkin sampai dengan bulan Mei ini, penjualannya ada peningkatan seperti apa? Tentu pasti ada peningkatannya karena kita itu baru rebrand di pertengahan tahun lalu. Jadi kita cuma bisa lihat dari kuartal 3 sampai kuartal 4 tahun lalu, sedangkan sekarang kita full 1 tahun gitu. Oke, berarti Michelle menjalankan usaha ini sambil kuliah ya? Benar. Oke, berarti karena mendirikan Glossy kalau nggak salah waktu itu masih sekolah atau baru lulus kuliah? Baru lulus sekolah? Waktu itu baru lulus SMA waktunya. Oh oke, siap. Targetnya ke depan untuk Glossy mau ngapain capaiannya? Target jangka panjang Glossy adalah untuk menjadi salah satu pemimpin di industri kosmetik dan dikenal juga dari kualitasnya dan dari produk kita dan komitmen terhadap keberlanjutannya. Dan kami juga ingin memperluas portfolio produk kami dalam lini skincare maupun makeup dan terus memenuhi kebutuhan konsumen yang beragam. Dan selain itu juga kami bercita-cita untuk memperluas kehadiran kami secara internasional, membawa nilai-nilai produk kami ke pasar global, dan kami juga berkomitmen untuk menginspirasi dan mendukung kepercayaan diri setiap individu melewati produk kami. Oke, sukses selalu untuk Glossy Beauty dan semoga target-targetnya ini segera tercapai, membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Inspiratif sekali, masih muda tapi berani membuka usaha. Betul. Michelle, terima kasih. Sukses untuk Anda. Sehat selalu, sampai jumpa. Itu dia pemirsa ya. Dan sebelum kami akhiri, kami tampilkan kembali informasi seputar perdagangan sampai pukul 9:27 saat ini, di mana indeks harga saham gabungan pemirsa masih bergerak di teritori positif dengan penguatan 1,44% atau 102.7278. Nilai tukar rupiah terhadap dolar melemah di 16.069. Oke, top gainers sejauh ini ada Goto, PNLF, kemudian juga ada Sola, BRPT, Atla, BBRI, PTMP, Wika, dan AMMN.
Ya, Gotoh kembali melambung ya di 71. Kemudian ada Adaro menjadi losers dengan pelemahan 6%. Bukalapak berbanding terbalik dengan Gotoh yang justru melemah. Kemudian Global Mediacom juga melemah atau BMTR, SSIA, Arto, JTPE, EMTK, ABMM, dan PANI. Itu dia pemirsa sekitar 9 top losers based on value sampai dengan pukul 9:27 waktu Indonesia Barat. Dan pemirsa sudah 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Ya, semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Perbarui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya Wiki Adrian. Saya Priscil Sambodatu, terima kasih dan Sampai jumpa.